Assalamualaikum sahabat Selain Pandang, jumpa lagi di Selain Pandang Channel. Senang sekali hari ini kembali saya bisa membuat video untuk sahabat Selain Pandang. Untuk video kita kali ini, kita akan membahas lagi panjang lebar tentang pengalaman membuat ekoenzim. Simak terus ya videonya. Untuk video kita kali ini, kita akan membahas tentang ekoenzim. Saya ingin membahas lagi ya, apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah cairan serbaguna ramah lingkungan dari hasil fermentasi sisa sayuran, buah, dan sayur yang difermentasikan dengan gula selama 3 bulan. Jadi cairan ini sangat berguna untuk kehidupan kita. Kita bisa menggunakan untuk mencuci apa saja, piring, ngepel, untuk mencuci baju, dan juga bisa untuk melancarkan saluran air, baik itu selokan ataupun kloset kita. Jadi sangat banyak manfaat dari ekoenzim ini. Perbandingan dari pembuatan ekoenzim yaitu 1:3 dan banding 10. 1 untuk gulanya, gula kita memakai gula-gula yang alami yaitu gula Jawa, gula aren, kemudian brown sugar atau molasses. Kemudian untuk 3-nya yaitu kita memakai sisa-sisa dari dapur kita, sisa sayur, sisa buah, kulit-kulitnya. Jadi kita manfaatkan untuk pembuatan ekoenzim. Kemudian 10 itu adalah air non klorin, air yang tidak ada cairan kimianya. Jadi seperti air sumur, air hujan. Apabila kita memakai air yang kita perkirakan ada cairan pembersihnya atau bahan pembersihnya, bahan penjelinya, kita bisa diamkan selama 1 malam baru kita gunakan untuk membuat ekoenzim. Sangat mudah dan cukup murah. 1:3 banding 10. Ini misalnya kalau kita mempunyai gula 1 kilo, kita memerlukan sampah dapur atau sampah buahnya kita memerlukan 3 kilo, sedangkan airnya kita memerlukan 10 liter air. Jadi ini akan kita fermentasikan selama 3 bulan. Kita akan buka tutup untuk mengeluarkan cairannya pada bulan pertama, 1 bulan pertama. Bulan berikutnya kita tutup sampai panen nantinya. Jadi sangat gampang sekali ya. Saya sudah membuat ekoenzim 2 kali ya dalam bulan Februari ini, yaitu tanggal 2 Februari. Kemudian ketika saya sudah merasakan manfaatnya yang sangat berguna, ini saya rasakan, ini benar-benar pengalaman pribadi ya sahabat Selain Pandang. 5 hari kemudian tanggal 7 bulan 2 saya membuat lagi dengan kapasitas lebih besar. Kita lihat ya ekoenzim saya yang sudah saya buat. Nah, ini ekoenzim yang pertama, kapasitas 4 liter. Ini saya buat pada tanggal 2 Februari 2021. Karena saya sangat senang sekali, bahagia sekali dengan hasil yang pertama, makanya saya membuat lagi ekoenzim dengan kapasitas 10 liter pada tanggal 7. Jadi selisih 5 hari. Ini lebih banyak lagi. Sebenarnya saya sudah mengetahui ekoenzim itu sudah lama, kemudian saya baca-baca ini juga sudah lama sekali, sudah tahu bagaimana manfaat ekoenzim ini untuk kehidupan kita, tetapi adanya waktu, adanya kesempatan ini baru kemarin ini. Nah, ini
dari yang saya baca-baca ini kan selama ini saya hanya tahu baca, saya tahu testimoni dan lain sebagainya. Nah, ini setelah saya alami sendiri, ini saya benar-benar merasakan khasiat atau manfaat dari ekoenzim sendiri. Saya tertarik sekali sharing kepada sahabat Selayang Pandang supaya apabila ada yang sudah dengar-dengar apa itu ekoenzim, kemudian apa manfaatnya, sudah tahu ilmunya dan lain sebagainya tapi belum melaksanakan, saya ingin sahabat Selayang Pandang cepat-cepat membuat ekoenzim sendiri. Jadi meskipun ekoenzim ini baru dibuat, kira-kira waktu itu 3 harian setelah pembuatan ekoenzim, ini ada beberapa keajaiban yang menurut saya itu amazing sekali dan sangat membantu untuk kehidupan kita. Yang pertama, waktu itu tiba-tiba pagi hari saya melihat banyak semut berkerumun di tempat ekoenzim, di lantai ekoenzim. Mungkin karena waktu itu saya masak, ini ekoenzim saya letakkan di dapur ya, saya masak, mungkin ada gula tercecer atau makanan tercecer, itu banyak ada semut. Nah, semut di tempat saya, bisa dilihat lingkungan rumah saya ini masih sangat banyak tanaman-tanaman. Nah, semut di tempat saya ini besar-besar, semut hitam besar-besar. Itu saya kaget sekali, waduh banyak sekali semut. Tapi setelah saya lihat gini, ternyata semutnya mati. Saya nggak tahu apakah itu pengaruh dari ekoenzim atau tidak, tapi semut itu berkerumun itu dalam keadaan mati semuanya. Nah, sejak saat itu sudah tidak ada semut lagi yang di sekitar dapur. Kemudian yang satu lagi yang membuat saya sangat senang sekali, ini adalah gangguan tikus yang biasanya kalau sudah agak-agak maghrib itu sudah mulai berdatangan. Dia sudah kelihatan ya di plafon, kita dengar lalu gluduk. Itu begitu saya mempunyai ekoenzim, dia datang gluduk. Tapi tidak lama kemudian senyap, tidak ada jalan-jalan lagi. Kalau biasanya yang namanya tikus ini akan geluduk-geluduk berjalan di atap itu, di plafon rumah itu hampir semalaman. Dia berjalan geluduk. Ini enggak. Begitu saya membuat ekoenzim yang lebih besar lagi, yaitu 10 liter, ini tikus tidak ada lagi yang datang di plafon rumah saya. Jadi alhamdulillah, ini semoga ini terus ya berlangsung seperti ini. Jadi ini sangat menyenangkan sekali sahabat Selayang Pandang, karena tikus ini sudah sangat meresahkan, sudah sempat menjebolkan ini saluran air di cucian wastafel saya, cucian di dapur, kemudian juga menghabiskan ini lemari plastik yang untuk penyimpanan makanan saya. Kemudian makanan saya itu terpaksa saya buang semua. Jadi karena gangguan tikus ini sangat-sangat luar biasa sekali ganasnya. Kemudian saya kemarin sudah sharing pernah pakai kartu kapur barus, memang juga bisa membuat mereka pergi, tapi sementara setelah kapur barusnya habis datang lagi. Jadi kita harus terus-terusan memakai kapur barus itu untuk mengusir hama-hama yang ada di rumah. Tetapi dengan cara ekoenzim ini, tikus ini sudah tidak ada lagi. Tetapi kalau untuk nyamuk dan kayak binatang-binatang kecil itu masih belum. Semoga nanti kalau misalnya ekoenzim ini jadi, ini bisa untuk saya ngepel, bisa untuk membersihkan kamar mandi. Semoga ini bisa mengurangi banyaknya hama-hama yang sangat banyak sekali ini di rumah saya, karena rumah saya ini seperti ini, masih sangat banyak sekali tanaman-tanaman yang tentunya serangga dan juga binatang-binatangnya sangat banyak.
Nah, itu pengalaman saya ya, sahabat Selayang Pandang. Saya ingin sharing kepada sahabat Selayang Pandang. Mungkin ada sahabat Selayang Pandang yang sudah membuat ekoenzim sendiri. Sharing-sharing juga di bawah bagaimana pengalaman-pengalamannya dalam pembuatan ekoenzim. Apakah sama dengan saya? Karena yang saya rasakan itu seperti itu. Jadi amazing sekali. Jadi saya sangat antusias sekali untuk ingin membagikan pengalaman saya ini kepada sahabat Selayang Pandang, supaya apabila ada sahabat Selayang Pandang yang sudah tahu apa itu ekoenzim, bagaimana cara pembuatannya, apa manfaatnya, tetapi seperti saya dulu belum tergerak untuk bisa atau untuk mau membuat ekoenzim, tolong disegerakan untuk membuat ekoenzim. Kita bisa menolong bumi, kita bisa melestarikan, kita bisa lebih memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita untuk keperluan yang lebih berguna, dan itu juga membantu kita, itu juga sangat berguna untuk kehidupan kita. Apabila ada testimoni lagi dari sahabat Selayang Pandang yang sudah membuat ekoenzim lebih dulu dari saya, bisa ditulis di kolom komentar. Saya akan bacakan ya tentang bagaimana pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat dalam pembuatan ekoenzim ini. Saya rasa semakin banyak orang yang membuat ekoenzim akan semakin bagus untuk bumi kita, mengurangi global warming, pemanasan, kemudian juga bisa melestarikan, kemudian pemanfaatan sampah, dan juga menolong diri sendiri. Ini juga ini nanti kalau misalnya bisa untuk ngepel, pembersih kaca, nyuci baju dan lain sebagainya, ini betapa iritnya. Jadi manfaat ekoenzim ini sangat bagus sekali. Nanti setelah ekoenzim ini berhasil dibuat 3 bulan, panen dan lain sebagainya, saya akan terus sharing kepada sahabat Selayang Pandang bagaimana cara pembuatan atau cara kita menggunakan sehari-hari ekoenzim, misalnya untuk membuat sabun atau membuat pel-pelan. Ini bagaimana caranya. Ikuti terus sahabat Selayang Pandang channel. Oke, demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat Selayang Pandang. Ayo, untuk sahabat Selayang Pandang yang sudah tahu bagaimana itu ekoenzim, bagaimana itu cara pembuatannya dan apa manfaatnya, langsung laksanakan untuk membuat ekoenzim. Bagi yang belum tahu, silahkan lihat videonya, nanti belakang saya akan kasih linknya ya, cara pembuatan ekoenzim yang benar dan juga penjelasannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai di sini videonya. Jangan lupa dukung Selayang Pandang channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Selayang Pandang channel upload video baru, sahabat Selayang Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya haturkan terima kasih. Saya dan suami saya yang punya channel video baru ya, channel YouTube baru ya, yaitu Diari Widirini Family, channel keluarga yang menceritakan tentang rumah, kebun, dan lain sebagainya. Channel keluarga lah pokoknya, masak dan lain sebagainya. Silakan dikunjungi. Sampai di sini ya sahabat Selayang Pandang. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang.